Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Semoga Ananda dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas contoh soal terkait aturan sinus dan kosinus. Sebelumnya, Ibu menyarankan kepada Ananda semuanya terlebih dahulu untuk menonton video materi aturan sinus dan kosinus. Karena materi itu adalah dasar agar kita bisa menyelesaikan contoh soal terkait aturan sinus dan kosinus. Nah, jika Ananda telah selesai menonton video materinya, kita lanjut ke pembahasan soal terkait. Contoh soal sinus yang pertama. Soalnya, pada segitiga ABC, sisi AC 16 cm. Sisi AB 8/2 cm, sudut B 45 derajat. Pertanyaannya, tentukan sudut-sudut segitiga ABC yang lainnya. Nah, untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita membuatkan gambarnya. Agar dari gambar ini kita bisa melihat mana yang diketahui dan mana yang akan kita cari. Di sini kita akan mencari besar sudut C, kemudian besar sudut A. Pertama kita mencari dulu besar sudut C. Kita menggunakan rumus sinus, yaitu B per sin B sama dengan C per sin C. Karena di sini yang diketahui adalah sisi dari A yaitu AC, kemudian juga sisi dari AB atau sisi C-nya yaitu 8/2. Kemudian kita masukkan nilainya. Nilai AC-nya 16, kemudian nilai sin B-nya, sudut B-nya 45 derajat, kemudian nilai AB-nya 8/2. Yang kita cari adalah sudut C. Nah, kita masukkan 16 sin C sama dengan setengah akar 2 dikali dengan 8/2. Nilai sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian kita kalikan, kita dapatkan sin C adalah 8 dibagi dengan 16. Jadi sin C adalah setengah. Nilai sudut sinus yang setengah adalah 30 derajat. Kita dapatkan besar sudut C adalah 30 derajat. Nah, dari sudut C kita bisa mencari sudut A-nya. Karena kita ketahui bahwasannya dalam suatu segitiga itu seluruh sudutnya berjumlah 180 derajat. Nah, jadi cara mencari sudut A yaitu 180 derajat dikurang dengan sudut B ditambah dengan sudut C. Nah, kita jumlahkan dulu sudut B dan sudut C. Jadi 45 derajat ditambah 30 derajat dikurangkan 180 dikurangkan dengan 45 ditambah 30 derajat. Jadi 180 dikurang dengan 75 derajat. Didapatkan besar sudut A adalah 105 derajat. Nah, jadi kita ketahui bahwasannya besar sudut A adalah 105 derajat dan besar sudut C 30 derajat. Nah, contoh soal yang kedua. Soalnya, sebuah segitiga diketahui memiliki sudut A 30 derajat, sisi A 3, dan sisi B 4. Hitung besar sudut B, besar sudut C, dan panjang sisi C. Jawabannya, pertama kita akan mencari besar sudut B dengan menggunakan aturan sinus, yaitu B per sin B sama dengan A per sin A. Di sini diketahui bahwasannya nilai B-nya 4, kemudian nilai A-nya 3. Kemudian kita masukkan sudut A-nya 30 derajat, didapatkan 2/3. Jadi untuk mengetahui besar sudut B, yaitu kita menggunakan kalkulator. Silakan Ananda menggunakan kalkulator untuk mencari besar sudut B ini. Didapatkan besarnya adalah 41,8 derajat. Karena sinus harus bernilai positif baik di kuadran 1 maupun di kuadran 2, karena kita tahu bahwasannya pada kuadran pertama dan kuadran kedua itu nilai sinusnya bernilai positif. Maka
sudut lain yang memenuhi adalah untuk B tersebut 180 derajat dikurang 41,8 derajat, yaitu nilainya 138,2 derajat. Maka selanjutnya kita mencari besar sudut C. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya satu segitiga itu semua sudutnya 80 derajat. Karena itu berlaku sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C 180 derajat. Nah, sudut C sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut A dijumlahkan dengan sudut B. Karena tadi kita dapatkan sudut B itu ada 2. Nah, yang pertama untuk sudut B yang 41,8 derajat, kita dapatkan sudut C-nya 108,2 derajat. Sedangkan untuk sudut B yang tadinya besarnya 138,2 derajat, kita dapatkan besar sudut C-nya 11,8 derajat. Jadi ada 2 nilai sudutnya di sini. Nah, selanjutnya kita menentukan panjang sisi C dengan menggunakan aturan sinus, yaitu C per sin C sama dengan A per sin A. Nah, kemudian kita di sini kan ada 2 nilai besar sudut untuk sudut C tadi, maka kita masukkan satu persatu. Yang pertama kita masukkan yang besar sudutnya 108,2 derajat. Kita masukkan ke dalam persamaannya, didapatkan sisi C itu 5,7 untuk sudut C yang 108,2 derajat. Nah, kan untuk C-nya sudut C-nya yang 11,8 derajat, kita masukkan ke persamaan, didapatkan panjang sisi C-nya itu 1,22 panjang dari sisi C. Baiklah Ananda, selanjutnya kita masuk ke pembahasan contoh soal kosinus. Contoh soal yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan panjang BC itu 4 cm, AC 6 cm, dan sudut C-nya 60 derajat. Tentukan panjang sisi AB. Nah, untuk menjawab soal ini kita terlebih dahulu menggambarkan segitiganya. Nah, di sini diketahui bahwasanya sudut AC-nya 6 cm dan BC-nya 4 cm, sedangkan besar sudut C 60 derajat. Dengan menggunakan aturan kosinus, kita bisa mencari panjang sisi AB atau panjang sisi C-nya, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 AC dikali BC cos C. Nah, kita masukkan nilai yang diketahui ke dalam persamaan. Didapatkan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 4 dikali dengan cos 60 derajat. Kemudian kita akarkan 52 dikurang 24 28. Kemudian kita dapatkan hasil AB atau panjang sisi AB nya itu 2 akar 7 cm atau panjang sisi C nya itu 2 akar 7 cm. Nah, untuk soal yang kedua, contoh soalnya, segitiga ABC diketahui panjang sisi A nya 5 cm, panjang sisi C 6 cm, dan besar sudut B 60 derajat. Kemudian pertanyaannya, tentukan panjang sisi B. Nah, kita selesaikan soal ini dengan menggunakan aturan kosinus, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Karena nilai A dan C sudah diketahui, kemudian besar sudut B-nya juga sudah diketahui, kita masukkan ke dalam persamaan. Didapatkan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikali 6 cos 60 derajat. B kuadrat sama dengan kita kuadratkan 25 ditambah 36 dikurang 60
Nilai dari cos 60 yaitu setengah atau 0,5. Kemudian kita dapatkan 61 dikurang 30. Jadi nilai B kuadratnya 31. Sedangkan untuk nilai B-nya sendiri yaitu 5,56 cm. Jadi dapat kita dapatkan panjang sisi B-nya itu adalah 5,56 cm. Baiklah Ananda, kita telah menyelesaikan beberapa contoh soal terkait materi aturan sinus dan kosinus. Diharapkan semoga dengan video ini Ananda bisa lebih memahami bagaimana cara mengerjakan latihan soal terkait aturan sinus dan kosinus tadi. Baiklah Ananda, tetap semangat dan terus berlatih. Karena kunci dalam menyelesaikan pembelajaran matematika itu adalah seringlah berlatih. Bukan memperbanyak hafalan, tetapi kita harus sering berlatih. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Ananda paham dan mengerti dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Semoga Ananda dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.